Shalom Sobat IM, saat ini kita bersyukur bahwa kita bisa berjumpa kembali di dalam channel ini. Saat ini saya mau berbagi tentang sebuah topik yang berjudul A Grateful Heart, hati yang bersyukur. Kalau kita melihat apa yang sedang terjadi di masa-masa ini, khususnya di dalam 2 tahun terakhir ini ya, 2020 dan saat ini sudah masuk 2021 ya. Kita sudah melihat bagaimana fenomena yang sedang terjadi dialami tidak hanya oleh kita, bahkan seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Keadaan krisis kesehatan yang begitu dahsyat yang belum pernah terjadi di masa-masa sebelumnya. Dan itu berdampak pada keadaan ekonomi. Jika kita melihat situasi seperti ini, tentu ada begitu banyak orang yang mulai merasakan kesulitan demi kesulitan oleh karena mereka mengalami PHK, ditinggal orang yang dikasihinya, dan berbagai macam mereka alami segala macam kesulitannya. Nah, keadaan seperti itu bisa membuat kita, orang yang tadinya aman-aman saja, tenang-tenang saja, mulai merasa mengalami kegoncangan-kegoncangan. Di mana kegoncangan itu tanpa sadar mulai membangun sebuah sikap hati yang tidak bersyukur atas keadaannya. Nah, pada saat kesempatan ini saya mau mengajak setiap kita untuk belajar untuk mengembangkan hati yang bersyukur melampaui segala keadaan yang ada. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik dalam segala keadaan yang mungkin bagi kita itu menjadi sebuah bencana. Kita tidak dapat menyelami apa yang Tuhan pikirkan dalam kehidupan kita. Tapi yang kita bisa tahu adalah Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat setiap kita. Ya mungkin keadaannya bagi kita itu nampak menjadi hal yang buruk. Nah, saat ini kita sedang berperang dengan keadaan ini, di mana kita perlu mengkondisikan hati kita belajar untuk punya sikap hati yang bersyukur. Kalau kita bisa merenungkan apa yang sedang terjadi pada masa-masa terakhir ini, coba mulai tarik kembali dengan kehidupan dan keadaan kita saat ini. Alasan untuk bersyukur selalu ada. Alasan untuk mengucap syukur atas keadaan selalu ada. Alasan untuk tidak bersyukur pun selalu ada. Namun, kalau kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, carilah alasan untuk selalu bersyukur. Nah, untuk bersyukur tersebut, ada ekspresi yang kita perlu bangun di dalam kehidupan kita. Yang pertama, belajarlah fokus pada apa yang sudah Tuhan percayakan sama kita. Orang yang tidak bersyukur selalu memikirkan apa yang tidak punya. Orang yang tidak bersyukur selalu berpikir atas apa yang dia tidak miliki. Orang yang tidak bersyukur selalu berfokus kepada apa yang ada di luar sana, tanpa dia menyadari bahwa di dalam dirinya punya banyak hal yang bisa kita syukuri. Terus yang kedua, bertanggung jawablah atas apa yang sudah Tuhan percayakan. Orang yang bersyukur bukan berarti orang yang pasrah. Orang yang bersyukur adalah orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas apa? Bertanggung jawab atas setiap hal yang sudah Tuhan percayakan atas kita. Bagaimana bentuk tanggung jawab itu? Yaitu melipat gandakannya, menjadikan itu sebagai berkat buat banyak orang. Dan yang ketiga, senantiasa mengandalkan Tuhan. Orang yang punya sikap hati bersyukur akan selalu menyadari bahwa saya tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Oleh karena itu, saya perlu Tuhan untuk selalu hadir dalam setiap apa yang kita kerjakan. Nah, dalam Kolose 3 ayat 15 bilang begini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam kamu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saya percaya satu-satunya alasan yang mungkin kita bisa nyatakan di hadapan Tuhan yang membuat dasar kita untuk bersyukur adalah adanya damai sejahtera Allah yang demikian memerintah atas kita. Kalau seandainya kita mengandalkan damai sejahtera dari apa yang ada di luar, tentu ada banyak alasan untuk tidak bersyukur. Tetapi firman Tuhan ini bilang, damai sejahtera Kristus memerintah. Damai sejahtera yang ada di hati kita itu datangnya dari Kristus. Dan itu memerintah atas kita, bukan karena keadaan, tapi karena otoritas firman yang ada dalam diri kita. Itu yang harus kita syukuri.
Kita dapat bersyukur ketika kita mulai belajar melihat sudut pandang kehidupan kita dari cara Tuhan melihatnya. Ketika kita berfokus melihat kehidupan kita dari cara dunia melihat, tentu kita akan terpancing untuk mengeluh. Tetapi ketika kita melihat kehidupan kita dari sudut pandang Tuhan, ada begitu banyak alasan untuk kita bersyukur. Tuhan berkati.